Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah energi twin flame ya. Saya merasakan energi kerinduan twin flame ya, yang mana mungkin kamu terkoneksi dengan twin flame-mu. Kalaupun mungkin kondisinya kamu tidak sesuai dengan readingan ini, berarti untuk kalian yang tidak terkoneksi dengan twin flame ya. Jadi readingan ini bukan untukmu. Terkhusus hari ini, readingan ini untuk para twin flame. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, langsung saja. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi twin flame. Wow, twin flame. Kita lihat apa yang terjadi perasaannya yang terkoneksi dengan twin flame. Queen of Cups. Wow, dia merasa berserah diri dengan kehidupan yang model-model kayak gini. Membingungkan, membuat stres ya, tetapi ya dia tahu bahwa ke depan pasti akan lebih baik ya. Mungkin sekarang kondisinya dia diuji untuk bisa lebih bersabar, bisa lebih menahan emosi, bisa lebih berserah kepada Tuhan. Sebenarnya dia gak kuat, banyak permasalahan, dan dia tahu bahwa kamulah yang mungkin bisa membuatnya ya lebih baik ya. Mungkin setidaknya kehadiranmu sudah bisa memberikan support untuknya, tetapi dia tahu bahwa kondisi saat ini tidak seperti dulu ya. Ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya sudah mempunyai pasangan, sehingga dia di sini bersedih karena tidak bisa lagi memelukmu, menciummu, membelaimu, mendekapmu ya, seolah-olah dia tidur sendiri dalam kesepian, dimana ya sebenarnya dia tahu bahwa dirimu adalah kekuatannya. Dia mencintaimu sebenarnya. Ini pun energinya bisa terbolak-terbalik ya. Kamu bisa menyesuaikan. Bisa ini energinya di kamu, di mana kamu merindukan akan dirinya. Yang mana kamu sudah mempunyai pasangan tetapi masih terkoneksi dengan dirinya. Saya merasakan di sini ya, kalau seandainya dia sudah mempunyai pasangan, dia masih mencintaimu sebenarnya. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu yang sudah mempunyai pasangan, dia macam masih, kok saya nggak bisa menghilangkan kamu dari pikiran saya gitu. Kok selalu terbayang-bayang dirimu, kok kamu selalu ada di ingatan saya. Saya sudah berusaha untuk melupakan, mengikhlaskan. Tapi kenapa kamu selalu hadir di mimpiku, di pikiranku? Rasa kangen itu muncul tiba-tiba. Apakah kamu juga kangen padaku? Ya, dia pusing. Dia ingin melupakanmu. Ibaratkan saya sudah mempunyai keluarga, ataupun kamu sudah mempunyai keluarga gitu. Ya, saya nggak mau menghancurkan keluarga, entah dirimu atau keluargaku gitu kan. Tetapi kenapa seolah-olah ini semesta selalu mengingatkan kamu pada diriku? Kenapa? Sehingga dia berasa bahwa saya masih di sini menunggumu. Saya nggak tahu kenapa. Ada 1000 cara untuk bisa melupakanmu, dan ada 1000 cara kesalahan-kesalahan ataupun penggantimu ya. Artinya orang yang lebih baik dari dirimu, baik fisik ataupun apapun ya, dari segi keuangan, segi yang lainnya. Tetapi kenapa dirimu selalu yang kuinginkan gitu? Kenapa nggak bisa melupakanmu gitu ya?
Aku masih di sini untuk bertahan, ya. Karena saya sudah nggak tahu gitu. Dia merasa kayak macam saya sudah nggak tahu mau berjalan kemana gitu. Seolah-olah walaupun saya berjalan jauh pun kamu tetap ada di, seolah-olah itu ada di benakku gitu. Ya sudah, saya stop aja deh lari dari kamu, saya pasrah aja gitu. Semakin saya ingin melupakanmu, semakin koneksinya semakin kuat. Seolah-olah semesta itu kayak macam ingin kamu tuh selalu hadir di hidupku gitu. Contohnya ya, teringat lagi dengan kamu dari lagu-lagu kesukaan kamu, atau makanan kesukaan kamu, atau tempat biasa nongkrong bersama, ataupun mungkin nama kamu sama dengan orang lain, akhirnya teringat lagi. Seolah-olah semesta itu kayak tidak mau kamu itu terlupakan olehku gitu. Ya, apakah kamu di sana juga sama sepertiku? Perasaan ini, ataukah memang saya yang terlalu bucin terhadapmu? Ya, itu yang dia rasakan. Kenapa hidupku begini? Bersamamu banyak masalah, karena memang saya merasakan di sini energinya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun restu orang tua, nggak ada restu orang tua gitu, ataupun ya keras sama keras ya. Tapi memang yang paling utama di sini adalah kasta dan restu orang tua dan agama ya, perbedaan agama. Sehingga mau tidak mau memilih berpisah, di mana ya sudah kita berpisah, saya mencari kehidupan dan kebahagiaanku sendiri tanpamu. Kamu pun juga sama, saya hanya bisa memberikan doa. Tetapi seolah-olah kok nggak bisa. Oke, raga kita sudah berpisah, tetapi kok jiwaku memanggilmu gitu. Aku rindu kamu. Ya, sehingga terkadang dia kayak macam menangis, ya merindu. Apalagi kalau dia mendapatkan pasangan yang toksik ya. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya pasangan toksik. Sehingga dia akan lebih merindukan lagi kehadiranmu. Ya, ibaratkan tekanan batin, berpura-pura bijaksana, berpura-pura kuat, berpura-pura baik, tetapi sebenarnya hanya kepalsuan, di mana dia hanya melari dari permasalahan supaya dikatakan normal, supaya dikatakan baik, supaya dikatakan hidupnya, ya pokoknya nggak dibully lah. Padahal sebenarnya dia nggak, hatinya itu jiwanya itu mencari dirimu. Walaupun mungkin kondisinya keluarga sudah oke, sudah bagus ya, tetapi seolah-olah kayak macam hatiku hampa. Tanpamu, kamu penguatku. Tetapi ya dia tetap harus menjalani hidup, di mana ya dia harus mempunyai dia harus menjalankan semua yang sudah ditakdirkan untuknya, yaitu keluarganya. Dia harus bertanggung jawab. Ya, tetapi di hatinya ya dia masih menunggumu. Perasaanku ini masih seperti yang dulu. Ya, masih mengenang polos-polosnya kita dulu, bersama, suka dan duka. Dan itu yang kurindukan. Tidak berubah, tidak pernah berbeda. Aku masih tetap seperti dulu, menantimu di sini. Mungkin fisikku sama, fisikku yang berubah gitu ya. Tetapi jiwaku, hatiku dan pikiranku masih seperti dulu. Masih mengenang cerita lama di mana masa saat indah bersama gitu. Ya. Dan ada keyakinan di mana ya suatu saat nanti mungkin kau akan jadi milikku kalau semesta mendukung. Tetapi kalau tidak ya makanya ada kepasrahan. Karena ruwet, dia mau ibaratkan mau berjuang kembali kayak nggak mampu gitu ya. Sudah deh, sekarang apa maunya semesta gitu. Kemarin saya memperjuangkanmu, semesta nggak dukung. Sekarang saya sudah melepaskan, kok semesta nggak bisa mendukung lagi. Seolah-olah kayak macam gak bisa mendukung untuk saya melupakanmu. Ini maksudnya apa nih? Kadang-kadang dia bertanya seperti gitu ya. Ini maksud semesta nih apa? Karena ada beberapa yang belum tahu koneksi twin flame, belum tersadarkan antara koneksi jiwa. Ya, dimana dia merasa bahwa kok hidupku begini ya? Apakah dia mengguna-gunai saya ataukah bagaimana? Karena dia belum tahu tentang koneksi jiwa. Sehingga akhirnya dia stres. Tetapi ada beberapa yang sudah oke, saya sudah tahu tentang koneksi jiwa twin flame, di mana ya satu jiwa di dalam tubuh yang berbeda, dia akan saling mencari, menarik. Walaupun kamu sudah jauh, tetapi tetap akan terhubung antar jiwa. Tetapi ya itu lebih ke pasrah, walaupun mungkin kondisinya hati sangat ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi seperti gitu ya, dia ada kepasrahan. Kita lihat lagi di kartu di sini, Four of Wands. Ada Three of Swords, wow. Ada juga Ten of Pentacles. Dia merindukan akan kamu, tetapi ya dia harus apa ya kalau dibilang,
menyelesaikan dulu masalahnya dalam artian ya dia sudah punya ikatan gitu kan. Tetapi ya ikatan itu menyiksa, di mana dia tidak mencintai, ataupun mungkin kondisinya ya dia tersiksa karena mungkin pasangannya tidak sepertimu. Yang mana dulu dia mungkin mencari orang-orang yang setidaknya dia merasa bahwa orang ini baik, lebih baik dari dirimu, ternyata kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Ya, dia tahu bahwa kamu tulus apa adanya, cintanya tulus. Ya, tidak neko-neko, dan kamu bisa menerima akan kekurangannya. Tetapi dia tersiksa karena ada cinta segitiga. Ya, di Three of Swords. Di mana cinta segitiga ini menyiksanya, mengikatnya, di mana ya dia mau melepaskan tapi nggak bisa karena itu mungkin sudah terjalin hubungan ya, pernikahan, sehingga dia punya tanggung jawab, yang mana dia terkoneksi jiwanya dengan dirimu tetapi raganya dengan yang lain, sehingga dia merasa seolah-olah dunia ini kok nggak adil ya. Jadi kondisinya ya dia berumah tangga dengan yang lain, tetapi ya hanya status doang untuk terlihat baik-baik saja. Dia lebih sibuk dengan karir dan ya berusaha untuk membahagiakan keluarga walaupun hatinya masih terkoneksi dengan diri. Karena dia tidak mau juga mengorbankan keluarganya. Tetapi ingat, dia masih ada untukmu. Hatinya masih ada kosong ya, untuk dimana ya itu tempatmu gitu. Ya. Aku masih di tempat ini, masih menunggumu. Ya, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah memblokir, karena sini ada yang memblokir ya. Tetapi ya itu, dia merasa kayak kamu sudah menjauh dari diriku, tapi ingat, aku selalu ada untukmu. Ya. Masih setia menunggu kabarmu. Walaupun mungkin kamu sudah memblokirmu, karena ada beberapa yang ingin datang ya, tetapi kayak seolah-olah kamu sudah menolak. Dan dia tahu bahwa ya saya juga pun tidak pantas membuatmu terluka lagi dengan kondisi cinta seperti begini gitu, yang mana ya mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, dia pun sudah mempunyai pasangan, nanti ribut lagi, stres lagi, dan dia nggak mau mempunyai masalah di kemudian hari karena cinta yang begitu rumit, sehingga dia hanya bisa menunggu kamu, menunggu kabarmu ya, masih ingin mendengar suaramu ya. Dan dia tahu bahwa cinta ini begitu kuat untukmu. Dan cinta ini membuatku lebih berserah kepada Tuhan. Dan lebih mengerti akan cinta sejati. Dia berharap kamu juga mengerti akan dirinya dan bisa merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Ya, itu harapannya. Ya, dia apa ya? Dia seolah-olah kayak gimana ya, kayak macam ingin lari dari kehidupan tapi nggak bisa. Dimana ya cintanya nggak akan pudar sebenarnya. Ya, sebenarnya dia sudah tahu kondisi kayak gini, tapi dia belum terlalu terpanggil secara spiritual ya, sehingga dia merasa tersiksa. Dia kayak macam mau lari tapi nggak bisa. Mungkin di pelariannya pada saat mungkin dengan dirimu putus nyambung, tetapi akhirnya dia berpikir bahwa mungkin dengan menikah saya akan bisa melupakanmu, ternyata tidak. Ya. Sehingga dia merasa bahwa walau tanpa kata kau tetap untukku, kau tetap milikku ya, di hati, walau raga tidak bersama, walaupun engkau jauh dan tak terlihat lagi ya, tetapi aku tetap merindukanmu. Aku tetap masih menginginkanmu untuk diriku. Dan hanya doa yang bisa aku berikan kepadamu. Dan berserah, memohon kepada semesta untuk bisa membuatmu datang kepadaku. Wah, gimana nih? Ya, sudah gak tahu sebenarnya. Karena ya dia gak bisa, artinya gak mau ambil pusing, tetapi dia tersiksa juga gitu. Dia mau keluar dari masalah ini, sedangkan dia punya keluarga kecil. Dia tidak mau melihat ada yang menderita juga karena dirinya atau bersedih antara kamu atau pasangannya saat ini. Karena dia merasa banyak orang-orang hebat yang telah berkorban untuknya, yaitu terutama kamu. Dimana kamu bisa mengerti akan dirinya dan mau menemaninya dulu ya, pada saat dia susah, ataupun berkorban, berjuang bersama dari nol.
Tapi takdir tidak berpihak, ya sehingga kalian berdua memilih untuk berpisah. Tetapi ya dia tetap berdoa untukmu supaya kamu pun di sana bisa mendapatkan kebahagiaan. Walaupun mungkin kondisinya di sini dia tersiksa, tetapi ya dia terima itu dengan lapang dada. Karena tadi ya dia belum tahu tentang twin flame, sehingga ya dia merasa bahwa dia berkorban. Dia tidak tahu bahwa kamu sendiri ini juga merasa bahwa saya nih lagi merindukan kamu juga gitu. Sama. Akhirnya sama-sama tersiksa, sama-sama ya berdrama. Tetapi berharap suatu saat nanti ya ingin bertemu, ingin memeluk, mencium, membelai, dan banyak bercerita tentang cinta dan kerinduan. Seperti gitu kondisi twin flame-mu saat ini. Ya, ibaratkan gunung meletus nih ya. Sudah membara itu ya. Tinggal meledak aja. Tapi nggak tahu meledaknya kapan, masih tahan-tahan. Tunggu waktu dan saat yang tepat. Ibaratnya udah panas, udah gimana ya, udah rasa rindu tuh kayak macam udah nggak bisa ditahan lagi, tapi ya harus. Karena situasi dan kondisi. Tetapi udah larvanya udah kayak mendidih itu, ingin bertemu kamu. Ya karena dia tahu bahwa jiwanya lagi terguncang karena yang itu ya, ada masalah ataupun sepi atau pasangannya cuek ataupun ya pokoknya intinya dia merasa bahwa saya ingin kamu. Jiwaku memanggil jiwa untuk bersatu kembali. Walaupun mungkin kamu hanya duduk diam, tetapi saya sudah nyaman karena kaulah orang yang kucari selama ini. Yang bisa membuatku tenang, yang bisa memahamiku, dan bisa menjadi penyejuk untuk hatiku. Wow. Dramatis ya, tetapi ini yang terjadi ya kita serahkan aja kepada semesta yang terbaik untuk kalian berdua ya. Oke, kita lihat untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya ya, orang-orang yang terkoneksi untuk kamu ya dengan pasangan twin flame kamu. Saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf H, huruf O, W, R, A, J, M, L, T, D, E, C, P, F, dan K. Jadi untuk koneksi dari inisial di mana kamu terkoneksi dengan huruf H, O, W, R, A, J, M, L, T, D, E, C, P, F, dan K ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Oke, untuk zodiak ya, dimana kalaupun tadi di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya ya. Kita lihat untuk koneksi zodiak dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, ada Capricorn, ada Gemini, Libra, Leo, Aries, Cancer, Aquarius, Virgo, dan Sagittarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan zodiak Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Leo, Aries, Cancer, Aquarius, Virgo, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya saya bisa lebih bersemangat ya untuk membacakan readingan-readingan lainnya di hari mendatang. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.